Iya, Iya, ya. Harus pakai itu emang jaket sama motor. Kamera gue burem banget. Maksudnya gue gini aja. Pakai helmet, Cok. Emang sahabat gue di bawah lagi. Udah ya? Udah, Udah record belum? udah. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu akan melakukan presentasi tentang proposal bisnis teknologi informasi aplikasi HMSI Ubakri. Kita meneruskan dari proposal bisnis sebelumnya. Nah, perkenalkan di sini ada anggota baru yaitu Ahmad Rafli, terus ada saya Muhammad Tagis Alfarizi, kemudian ada Mufid Akmal, ada Reja Julian. Latar belakang. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan HMSI Universitas Bakri selama ini masih rendah karena minimnya partisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Mahasiswa cenderung hadir sebagai peserta pasif tanpa merasa memiliki terhadap organisasi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dikembangkan aplikasi HMSI Ubakri yang menyediakan fitur interaktif seperti voting, forum diskusi, badge penghargaan, dan sertifikat digital. Aplikasi ini bertujuan meningkatkan partisipasi mahasiswa, menciptakan budaya organisasi yang lebih terbuka, serta mendukung transformasi digital kampus. Di sini masalah yang diselesaikan itu kurangnya keterlibatan mahasiswa dalam keputusan kegiatan HMSI, partisipasi pasif dan minimnya apresiasi terhadap mahasiswa aktif, tidak ada forum diskusi terorganisir antar anggota, sertifikat kegiatan sulit diakses dan tidak terintegrasi dengan SKKM. Transaksi produk HMSI seperti merchandise atau tiket yang belum terdigitalisasi. Nah, tujuan bisnis dari aplikasi HMSI Hubakri meningkatkan partisipasi mahasiswa melalui fitur SI Choice atau voting, menyediakan ruang diskusi struktural lewat SI Fest atau forum, otomisasi sertifikat kegiatan melalui fitur collect, membangun sistem penghargaan, menjadi sumber masukan baru melalui fitur shop. Terus selanjutnya yaitu ada BMC. Ini adalah BMC kami yang secara lengkap ya. Yang pertama ada key partner. Ya, dalam key partner kita ini UMKM dan pengusaha lokal ingin menjual produk secara online yang berguna untuk meningkatkan sumber pemasukan kita. Terus juga individu yang ingin membuka toko online, terus konsumen yang mencari produk lokal dengan harga yang bersaing. Yang kedua ada key activities. Yang pertama ada pengembangan dan pemeliharaan platform berbasis cloud, terus manajemen komunitas dan onboarding penjual,
terus ada pemasaran dan promosi marketplace, dan analisis data untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Terus yang ketiga ada key resource, yaitu infrastruktur cloud atau Google Cloud. Terus ada tim pengembang dan manajemen produk. Terus ada database pengguna dan transaksi. Yang keempat ada value proposition, yaitu memudahkan UMKM untuk memperluas pasar secara digital tanpa perlu berinvestasi yang besar. Terus ada platform berbasis cloud yang aman, cepat, dan fleksibel. Terus ada integrasi dengan layanan logistik untuk kemudahan pengiriman. Yang kelima ada customer relationship, yaitu kita membagikan layanan pelanggan berbasis chatbot dan live support. Terus juga ada program loyalitas dan promo khusus untuk UMKM dan komunitas online untuk edukasi dan pelatihan digitalisasi UMKM. Yang keenam ada channel, yaitu website dan aplikasi kami berbasis mobile marketplace pasar in. Terus media sosial dan pemasaran digital, dan kemitraan dengan komunitas UMKM dan inkubator bisnis. Yang ketujuh itu customer segment, UMKM dan pengusaha lokal yang ingin menjual produk secara online, terus ada individu yang ingin membuka toko online, dan konsumen yang mencari produk lokal dengan harga bersaing. Yang kedelapan ada cost structure, yaitu kita menggunakan biaya struktur cloud dengan 5,2 juta per bulan. Terus ada biaya pemasaran dan akuisisi pengguna, biaya operasional dan pengembangan produk, dan biaya customer support dan layanan komunitas. Yang kesembilan ada revenue stream, yaitu komisi kami ber, apa, per transaksi itu 5-10%. Terus iklan berbayar untuk toko dan produk unggulan, dan layanan logistik terintegrasi dengan biaya tambahan. Eh, Kemudian di sini kami menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun potensi kegagalan aplikasi HMSC Ubrakri berdasarkan 5 kekuatan Porter. Yang pertama itu ancaman penentang baru relatif rendah karena targetnya spesifik yaitu mahasiswa UB, tapi tepat perlu diwaspadai karena konsepnya mudah ditiru dan belum ada perlindungan kekayaan intelektual. Untuk kekuatan tawar pengguna, mahasiswa sangat menentukan keberhasilan aplikasi ini. Mereka harus merasa senang dan diberi insentif agar tetap menggunakan aplikasi. Kalau tidak, mereka akan meninggalkan platform. Dari sisi pemasok, aplikasi ini dikelola internal oleh HMSI yang membuatnya lebih efisien. Tapi tantangannya adalah tim pengembangannya kecil. Jadi ada risiko jika mereka lulus atau sibuk. Kemudian untuk produk pengganti, kita punya keunggulan fitur seperti sertifikat otomatis dan voting. Tapi tetap ada resiko tergeser oleh WhatsApp, Google Form, atau media sosial lainnya jika tidak dikembangkan terus. Yang terakhir, persaingan internal saat ini belum ada pesaing langsung. Tapi ormawa lain bisa meniru konsep ini jika kita tidak terus berinovasi. Next. Selanjutnya ada studi kompetitor. Kami melakukan analisis terhadap 2 kompetitor yang memiliki konsep mirip atau relevan dengan aplikasi HMSI Ubakri, yaitu Pansos dari Fasilkom UU, UI dan Ramein ID dari Universitas Islam Indonesia. Yang pertama Pansos adalah platform orientasi untuk mahasiswa baru Fasilkom UI. Fitur utamanya meliputi matchmaking minat, token interaksi, forum, dan dukungan AI. Kelebihan dari Pansos adalah tingkat interaktivitas dan grafikasinya sangat tinggi. Sangat cocok untuk menciptakan suasana adaptasi sosial yang menyenangkan bagi mahasiswa baru. Namun kekurangannya cukup signifikan. Platform ini hanya dipakai untuk masa orientasi dan tidak dilanjutkan penggunaannya setelah itu. Selain itu, tidak tersedia fitur sertifikat kegiatan sehingga tidak bisa digunakan untuk keperluan administrasi kampus. Kedua, Ramen ID adalah platform event kampus berbasis digital yang mencakup katalog event, sistem e-ticketing, dan integrasi dengan media sosial. Kelebihan Ramen ID adalah efisiensi dan cakupannya yang luas.
tidak hanya digunakan di satu kampus, tapi juga bisa dipakai oleh komunitas luar. Sayangnya, kekurangannya itu adalah dari Ramen ID minimnya interaksi penggunaan. Tidak ada fitur seperti forum diskusi atau badge partisipasi, sehingga kesan komunitas dalam aplikasi menjadi kurang terasa. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada tabel perbandingan antara aplikasi HMSI Ubakri dengan dua kompetitor, yaitu Pansos dan dari Fasilkom UI dan Ramen ID dari UI. Kalau dilihat dari tujuan, HMSI Ubakri fokus meningkatkan partisipasi aktif anggota HMSI secara berkelanjutan, sedangkan Pansos hanya untuk orientasi mahasiswa baru. Dan Ramen ID lebih ke promosi event kampus secara umum. Untuk fitur utama, HMSI Ubakri unggul karena punya voting, forum, badge, dan sertifikat otomatis. Bansos lebih ke token dan matchmaking, sementara Ramen ID hanya menyediakan daftar event dan e-ticket. Dari sisi interaksi pengguna, HMSI Ubakri dinilai paling tinggi karena ada forum dan sistem penghargaan. Bansos sedang dan Ramen ID paling rendah karena hanya satu arah. Dalam hal keberlanjutan dan sertifikasi, HMSI Bakri juga lebih stabil karena mendukung SKKM dan dipakai jangka panjang, sedangkan dua lainnya hanya tergantung momentum. Secara cakupan dan model bisnis, HMSI Bakri bersifat internal dan non-komersial, berbeda dengan Ramen ID yang bersifat komersial dan cakupannya lebih luas. Kesimpulannya, aplikasi HMSI Ubakri mampu mendorong partisipasi mahasiswa dan digitalisasi organisasi. Saran-sarannya ada tambah fitur integrasi akademik, promosi ke mahasiswa baru, kolaborasi dengan pihak luar, dan melakukan evaluasi berkala. Sekian dari kelompok kami. Sekian. Kalau ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelar. Sorry, sorry. Gue nggak tahu kalau penutup, Pak. Lu. Udah kan ya?